Jangan pernah bangunkan macan yang tidur. Kalau kiai-kiai kami bangkit, kalau kiai-kiai kami kau sudah komando, kalau sudah pada bangun, jangan pernah salahkan kamu. Kritik dijawab kritik, dalil dijawab dalil, geruduk dijawab geruduk. Saiki sing pinter ora kudu ngalah, sing waras saiki kudu nglawan. Gak ada sekarang yang waras ngalah, sekarang yang waras harus lawan. Jangan memprovokasi. Jangan membuat amarah-amarah orang-orang pribumi. Ya. Akibat apa? Akibat Anda jumawa dengan kehabiban Anda itu yang suka ujaran kebencian, yang suka provokasi. Anda melebihi jumawa karena mengaku sebagai seorang cucu Nabi. Ya. Orang-orang Indonesia sendiri menjadi fanatik. Apa-apa yang digembar-gemborkan Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Seolah-olah ulama kiai kami menjadi KW5, KW6, KW7. Saya tidak mewakili ngomong kayak begini, tetapi ini yang terjadi. Ini semua berawal dari mana? Dari politik identitas. Ketika engkau mendukung salah satu calon pemimpin, sehingga engkau mempolitisasi gelar Habib, ini mencoreng nama Habaib. Benar, ini karena ulah-ulahmu mencemarkan nama Habaib. Semua menjadi kena imbasnya. Nama Habib menjadi buruk itu karena ulahmu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ke-27 lah. Cucu Nabi ke-26 lah. Menjadi buruk. Jangan pernah bangunkan macan yang tidur. Kalau kiai-kiai kami bangkit, kalau kiai-kiai kami kau sudah komando, kalau sudah pada bangun, jangan pernah salahkan kamu. Kritik dijawab kritik, dalil dijawab dalil, geruduk dijawab geruduk. Saiki sing pinter ora kudu ngalah, sing waras saiki kudu nglawan. Gak ada sekarang yang waras ngalah, sekarang yang waras harus lawan. Ini sudah mulai orang-orang pribumi sudah mulai bangkit semua ini. Jangan ngompor-ngomporin. Jangan bikin statement yang tidak-tidak. Harusnya kalau Anda Bahar, Anda dikritik, harusnya Anda itu introspeksi. Berlakulah adil untuk dirimu sendiri supaya lebih apa? Terlihat jumawa oleh orang lain, bukan untuk dirimu sendiri merasa jumawa. Biar Anda kelihatan abaikan itu kritikan-kritikan supaya Anda itu terbangun. Ini Bahar lama-lama kayak bocil. Semakin kesini, sekarang punya channel jadi kayak bocil. Dulu-dulu belum ada channel, dia dewasa. Dia terkenal, banyak pengikutnya. Sekarang gara-gara dia punya channel jadi bocil. Sidik-sidik baperan, sidik-sidik baperan. Memang harus ada yang kritik. Orang Indonesia, seorang kiai bila perlu. Alhamdulillah. Kiai Fuad Pleret atau Gus Fuad Pleret, alhamdulillah sudah mau menumbalkan dirinya untuk mengkritik kelompok-kelompok itu yang ngakunya cucu Nabi, yang sok jumawa, tetapi adab akhlakul karimahnya nol. Macem-macem rek. Oh macem-macem, iki Indonesia, ora Yaman. Terus dia bawa-bawa, kalau nggak ada habaib katanya, mungkin Gus Fuad Fuad Pleret mungkin dia nyembah pohon. Bagaimana dengan kawanmu Nino Warisman yang dia mengancam Allah, ya Allah menangkan kami ya Allah, jika engkau tak menangkan ya Allah, tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi umat yang menyembahmu. Alah dapuramu saya nyembah nanti saiki. Umat semua masih nyembah. Dulu Wali Songo itu dakwanya nggak intoleran seperti kalian. Dulu keturunan kami dakwanya walaupun ada zuriat Rasul nggak seperti itu. Wali Songo dengan dingin, dengan damai, dengan santun. Nggak ada yang kayak begitu. Saya cicit-cicitnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Berarti saya masih ada zuriat. Kalau cuma mau ngomong. Mbak pikir zuriat ini Indonesia cuma wedok.
Saya juga masih ada cucu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya masih keturunan Raden Said. Nggak usah sok jumawa. Orang-orang Jawa nggak pernah menjumawakan gelarnya, nggak pernah. Masih banyak habib-habib yang keturunan zuriat Rasul seperti dari Sunan Gunung Jati, seperti Gus Abbas singanya NU. Apakah beliau bukan zuriat? Beliau zuriat. Dipanggilnya siapa? Gus Abbas. Beliau juga zuriat. Masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, dari Sunan Gunung Jati. Saya juga masih ada cicit, saya masih ada bau-baunya. Kalau saya mau sombong, saya masih ada darah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ayo, sekarang mau lab. Anda keturunan Nabi Muhammad katanya. Saya minta orang se-Indonesia semuanya minta untuk buktikan secara ilmiah. Kita semuanya orang Indonesia menuntut habib-habib yang provokasi, yang jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Minta dia untuk membuktikan secara ilmiah apakah dia ada keturunan, apakah dia ada darah, nyambung darahnya kepada darah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan. Kita minta, kita memohon, Anda harus bisa membuktikan. Saya ini wong Indonesia ora iso ngalah. Kita sudah cukup diajarkan sama kiai dan ulama kita untuk mencintai Ahlul Bait, untuk mencintai keturunan Rasul yang katanya Habib. Kita sudah cukup mencintai. Kita sudah cukup menghormati. Tetapi ketika ada Ahlul Bait ngakunya cucu Nabi, mereka bikin provokasi, mereka bikin ujaran kebencian, dia tidak mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia adalah. Maka ketika Rasulullah bilang, kalau putriku itu bersalah mencuri saja akan dipotong tangannya. Banyak sekali cucu Nabi, banyak. Zuriat itu banyak. Nih, ini juga sama ini. Ini Bayaitar nih. Ini juga zuriat beliau. Usianya hampir 1 abad. Ini juga sejarah, saksi sejarah beliau. Usianya hampir 1 abad. Keluar dari lisannya beliau itu adalah isinya daging semua, tidak provokasi. Banyak. Bayai Mukhtar, ada sanad, ada keturunan zuriat Rasul. Banyak. Tidak mau menyematkan, tidak jumawa dengan gelarnya. Hanya untuk merekrut simpatisan. Hanya untuk merekrut umat. Hanya demi kepentingan apa? Pengen dihormati. Biar banyak pemasukan. Oh, aku manggil Bahar saja karena dia adalah cucu Nabi. Itu ria. Anda terlalu jumawa sebagai seorang keturunan Nabi. Itu ria. Terlalu jumawa. Bahar, Anda kayak bocil. Saudaraku Bahar, Anda kayak bocil. Bahar, kalian, kamu dan teman-temanmu harusnya bisa introspeksi. Jangan suka caci maki. Jangan kamu bikin orang Islam deg-degan. Dengar ceramahmu aja deg-degan, menakutkan. Terstigma akhirnya, kok Islam jadi menakutkan begini? Kok sekarang ajaran Islam jadi ngeri begini? Cara ceramahnya teriak-teriak, caci maki pemimpinnya. Kok ngeri banget ajaran Islam? Ulah siapa? Ulah orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu ngakunya cucu Nabi. Inilah yang dikritik Kiai Fuad Pleret. Inilah yang dikritik Gus Fuad Pleret. Beliau menumbalkan itu sengaja. Apa mau nyalakan? Padahal ya Kiai Fuad Pleret yang ngomongnya nggak kayak saya, ya nggak teriak-teriak. Ngomongnya Kiai Fuad Pleret ya cuma sambil senyum-senyum, karo ngelus-ngelus sirai sing gundul ngene. Halah, ngene. Ngono kaya coba baper. Kalau ada baper berarti kayak bocil. Ya harusnya buktikan secara ilmiah Anda itu ada darah Nabi apa enggak. Buat kalian ini saya minta ini yang katanya pecinta habaib. Dobel. Pecinta Habib. Lu tuh mencintai Habib karena politik. Karena politiknya waktu itu lu membenci Jokowi, akhirnya apa? Lu ngaku sebagai pecinta habaib. Lebay Yakil Sirot aja itu juga habaib. Kiai Yakil Sirot beliau juga seorang habaib, beliau juga zuriat. Ada caci maki, ada sia-siakan. Pokoknya sesama muslim yang tidak sepaham dengan otak Anda, Syiah. Double. Orang-orang kayak begitu. Double bro. Lu itu bukan pecinta habaib, tapi sedang memainkan politik kecintaan. Fakta tidak saya ngomong? Fakta. Kalau kamu cinta Habib yang sana, kenapa kamu nggak cinta sama Habib Fuad Pleret? Loh, Kiai Fuad Pleret itu Habib, zuriat sama. Ayo, Anda kepepet nggak punya alasan. Alasannya satu, dia Syiah, dia Habibnya adalah Syiah.
Dobel nggak? Dobel. Nggak teli apa ora? Nggak teli. Ngomong apa none wae kesuwen. Walah, ora usah diumpet-umpetke. Ngomongi jujur apa none fakta yang terjadi seperti itu, titik. Ayo teman-teman, di sini netizen ada 1.200. Jawab apa yang saya sampaikan betul apa enggak? Mereka pecinta Habib apa pecinta politik? Mereka sedang memainkan politik identitas. Betul tidak? Fakta tidak apa yang saya sampaikan? Nggak teli apa ora? Nggak teli.